Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang buku pengantar antropologi karya Koen Janendra yang berjudul Aneka Momen Masyarakat dan Kebudayaan. Antropologi berhadapan langsung dengan tugas luar biasa, yaitu menyusun miliaran bentuk kehidupan sosial dan budaya menjadi kerangka yang bisa dipahami. Pemahaman ini menawarkan dua konsep utama untuk memetakan keberagaman tersebut, yaitu suku bangsa dan daerah kebudayaan. Mari kita mulai dari unit terkecil, yaitu suku bangsa atau dalam bahasa akademisnya etnisitas. Suku bangsa didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan keyakinan akan kesatuan kebudayaan mereka. Identitas ini bukan label yang diberikan dari luar, melainkan lahir dari dalam. Dari kesamaan yang diwariskan dan dihayati secara kolektif. Ciri-ciri utama yang membentuk ikatan suku bangsa yaitu 1. Kesamaan bahasa. Bahasa berfungsi sebagai penanda yang paling jelas menghubungkan pikiran dan secara antar anggota. Yang kedua, kesamaan adat istiadat. Ini mencakup sistem nilai hukum adat dan pola upacara yang mengatur interaksi sosial mereka. Yang ketiga, kesamaan sejarah dan asal-usul. Rasa memiliki nenek moyang dan jalur sejarah yang sama menciptakan ikatan emosional yang kuat. Yang keempat, rasa identitas bersama. Yang paling esensial adalah adanya bahwa mereka adalah satu kesatuan khusus yang berbeda dan unik dari kelompok manusia lainnya. Koen Janendra mengingatkan kita bahwa suku bangsa adalah kesatuan yang dinamis. Di era modern, batasan-batasan etnisitas dapat bergeser, berinteraksi, dan bahkan melahirkan identitas baru. Migrasi, urbanisasi, dan perkawinan campur. Namun, pemahaman atas suku bangsa adalah fondasi untuk menganalisis bagaimana kebudayaan dipertahankan dan ditransformasikan. Dari unit dasar ini, kita beralih ke sistem klarifikasi yang lebih luas, yaitu daerah kebudayaan. Daerah kebudayaan. Jika suku bangsa melihat perbedaan, maka konsep daerah kebudayaan atau kultur area ini berfokus pada persamaan antar suku bangsa. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Carl Wechsler, seorang murid dari F, dengan tujuan utamanya untuk menyederhanakan studi perbandingan. Kultur area adalah suatu wilayah geografis yang luas, yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa yang kebudayaannya memiliki sejumlah ciri mencolok yang serupa. Tujuannya sangat praktis, yaitu untuk memudahkan penelitian komparatif skala besar dan memberikan gambaran menyeluruh tentang kebudayaan di suatu benua. Nah, sekarang mari kita masuk ke unsur-unsur klasifikasi. Apa sih yang menjadi dasar untuk mengelompokkan kebudayaan yang berbeda-beda ke dalam suatu benua? Koen Janendra membagi unsurnya menjadi dua kategori. Yang pertama, unsur kebudayaan fisik. Ini adalah aspek yang terlihat. Contohnya termasuk alat-alat berburu, alat-alat bertani seperti sistem sawah atau ladang, jenis senjata, serta bentuk-bentuk ornamen dan gaya tempat tinggal. Contoh klasiknya adalah kesamaan alat-alat berburu di antara suku-suku Indian yang tinggal di dataran padang rumput Amerika Utara itu sama. Yang kedua, unsur kebudayaan abstrak. Ini adalah aspek yang lebih mendalam, mencakup sistem sosial dan budaya, seperti sistem mata pencarian utama, misalnya perikanan maritim versus pengembalaan, unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, dan pola-pola upacara keagamaan. Penting untuk dicatat bahwa daerah kebudayaan tidak memiliki batas yang eksak. Koen Janendra menjelaskan bahwa di pusat satu daerah memiliki ciri-ciri kebudayaan yang paling murni dan seragam. Namun, semakin kita bergerak ke wilayah perbatasan, jumlah unsur yang sama akan berkurang. Di wilayah perbatasan ini, unsur-unsur dari dua kultur area akan selalu tampak tercampur. Sifat yang kurang eksak sering menjadi bahan kritik di kalangan antropolog. Meskipun demikian, metode klasifikasi kultur area tetap dipertahankan karena nilai pentingnya sebagai
kerangka kerja awal yang efektif untuk memetakan dan menganalisis kompleksitas keragaman global. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kerangka ini diterapkan di berbagai benua. Aplikasi klasifikasi global, yaitu ada Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Konsep daerah kebudayaan membuktikan bahwa lingkungan geografis memiliki peran sentral dalam membentuk kebudayaan manusia, terutama dalam sistem mata pencarian loh. Di Amerika Utara, klasifikasi sangat bergantung pada adaptasi terhadap lingkungan, kultur area seperti Plains, Arctic, dan Northwest Coast. Dibedakan berdasarkan cara hidup suku-suku Indian, apakah mereka berburu karibau, menangkap ikan salmon, atau bercocok tanam. Nah, sementara di Amerika Latin, klasifikasi juga memperhatikan tingkat peradaban, seperti kebudayaan tinggi Aztec, Maya, dan Inca yang membangun sistem irigasi dan politik yang kompleks. Oseania, kawasan kepulauan di Samudra Pasifik. Oseania dibagi menjadi 3 subkawasan geografi dan kebudayaan khas. Yang pertama itu ada kelompok Polinesia, kelompok pulau yang tersebar luas seperti Hawaii, Samoa, Selandia Baru, dicirikan oleh kemampuan pelayaran yang luar biasa dan mitologi yang saling terkait. Yang kedua itu ada Melanesia, kepulauan yang lebih dekat ke Asia seperti Papua Nugini dan Fiji, dicirikan oleh keragaman bahasa yang sangat tinggi dan sistem kekerabatan yang kompleks. Nah, yang ketiga itu ada Mikronesia, kumpulan pulau-pulau kecil di utara Khatulistiwa yang menunjukkan adaptasi kebudayaan yang unik terhadap sumber daya pulau karang yang terbatas. Afrika, di benua Afrika, pola klasifikasi sering mengikuti pembagian antara Sahara dan Sub-Sahara. Ini membedakan kelompok-kelompok yang sangat bergantung pada pengembalaan nomaden di wilayah kering dengan kelompok yang mengembangkan sistem pertanian kompleks di wilayah yang lebih subur, seperti di Afrika Barat. Nah, pembagian ini juga mencerminkan rute migrasi kuno, jalur perdagangan, dan sejarah pengaruh kekaisaran lokal yang berbeda. Penerapan kultur area di 3 benua ini menegaskan bahwa tidak ada satupun kebudayaan yang terisolasi. Mereka semua adalah bagian dari pola keragaman yang lebih besar, saling meminjam dan beradaptasi. Selanjutnya, kita akan fokus pada Asia yang merupakan rumah bagi salah satu pusat keragaman terbesar. Selanjutnya, Asia dan Indonesia. Kalau kita ngomongin soal Asia, bayangannya tuh kayak satu kawasan super besar yang isinya warna-warni budaya. Keragamannya kebentuk bukan cuma karena beda negara, tetapi juga dari 3 hal penting, yaitu tradisi bertani padi, jalur sutra yang jadi rute pertukaran barang dan ide, sama penyebaran agama-agama besar kayak Islam, Hindu, dan Buddha. Dan kalau fokusnya diarahkan ke Indonesia, ya Kunchara Ningrat selalu bilang kalau Nusantara itu ibarat laboratorium keragaman terbesar. Bayangin aja, ratusan suku bangsa, masing-masing punya adat, bahasa, nilai, dan cara hidup sendiri. Tapi uniknya, meskipun tiap daerah punya ciri khas, ada juga benang merah yang nyambungin kita. Kayak nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Itu semua kebentuk karena posisi geografis Indonesia yang di satu sisi terisolasi, tapi di sisi lain aktif banget dalam jalur perdagangan dan kerajaan kuno. Nah, setelah kita ngomongin kawasan Asia dan Indonesia, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting nih. Kunjaraningrat ngingetin, ada 3 hal yang sering banget disalahpahami banyak orang. Kalau ketiganya itu adalah hal yang mirip, padahal sebenarnya beda jauh, yaitu ras, bahasa, dan kebudayaan. Pertama ada ras. Ras itu cuma soal ciri-ciri fisik yang diturunkan secara biologis, kayak warna kulit, bentuk hidung, dan jenis rambut. Kedua, ada bahasa, yaitu sistem simbol dan cara kita berkomunikasi, yang semuanya dapat dipelajari. Dan yang ketiga, yaitu kebudayaan. Ini lebih luas lagi, seperti cara kita berpikir, bertindak, kebiasaan, sampai karya yang kita hasilkan. Dan poin utamanya, nggak ada hubungan mutlak antara ketiganya. Orang bisa punya ras tertentu tapi berbahasa apapun, dan menganut kebudayaan apapun. Bahasa dan budaya itu bisa dipelajari, bisa berubah,
tapi ras tidak. Ini penting karena banyak orang masih nyangka kalau misalnya gini, kalau fisiknya begini pasti budayanya begitu. Padahal enggak sesederhana itu. Antropologi hadir justru buat ngebenerin salah kaprah kayak gitu. Jadi kesimpulannya, bab terakhir ini mengajak kita untuk melihat keberagaman manusia dengan cara yang lebih tenang dan terstruktur lewat konsep suku bangsa, dan daerah kebudayaan. Kita diajak ngerti kalau perbedaan itu bukan hal yang memecah belah, tapi justru bikin manusia menarik. Keragaman dan persamaan itu dua hal yang berjalan secara bersamaan. Kita berbeda, tapi juga punya titik-titik yang menyambung. Dan disitulah antropologi membantu kita, biar kita nggak cuma lihat manusia dari permukaan, tapi juga paham proses panjang di balik siapa kita sekarang. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton.